balik lagi sama channel SKR 7 Prime. SKR 7 Prime. Oke, guys, jadi SKR 7 Pride selalu bikin tema-tema yang lagi viral di sosial media dan tema-tema yang relate dalam kehidupan sehari-hari kita deh. Iya. Nah, ini yang relate banget menurut gua, ini kita bahas parkir deh. Hampir semua merasakan. Betul, ya. parkir liar sama tukang parkir yang ada di ini perempatan, pertigaan gitu-gitu dah. Ogah lah ya. Ya, ogah. Nah, gua mau nanya sama lu nih. Parkir liar itu solusi atau masalah menurut lu, Der? Masalah. Masalah ya? Kalau yang ilegal. Ilegal. Ya ilegal ya. Yang nggak resmi, yang nggak resmi. Ya betul. Masalahnya apa ya? Yaitu nggak tanggung jawab dia sama pekerjaannya. Benar. Jadi cuman mau duitnya doang. Iya. Betul. Barang hilang, udah pikir sendiri. Gitu. Iya, betul. Terkadang kita juga kalau nggak ngasih sama orangnya, ada juga yang dia ngedumel. Banyak gitu. Ngedumel, terus ada juga orangnya itu kita nggak kasih, dia nggak mau narik motor kita. Ya. Terkadang kan motor kita kan ditarik tuh, dimundurin ya kan. Terkadang juga motornya udah dimundurin, terus kitanya bilang, bang maaf bang ya, ngedumel tuh dia, sama parkir mobil, terus bang maaf ya, udah cabut dia tuh, kayak gitu. Kalau saya mensiasatinya kayak gitu, kalau misalkan di minimarket kan biasanya ada parkir gratis. Kalau ada paksaan itu, kalau bawa duit saya kasih, kalau nggak bawa maaf bang, parkirnya gratis. Gitu. Oh enggak, itu beda. Ya nggak bisa. Karena saya di wilayah sini kok nggak bilang gitu. Gue juga soalnya pernah tuh waktu sama bini gue beli alat kesehatan Alkes. Nah itu tukang parkirnya, gue bilang maaf, nah terus abang-abangnya ngedumel. Ngedumel, gue bilang, gue standarin, gue bilang ke abang, ya bang kenapa ngedumel? Siapa yang ngedumel? Iya lu kenapa ngedumel? Siapa yang ngedumel? Iya lu ngedumel kenapa? Gue bilang enggak kok. Gitu. Langsung bini gue coba mas, hari gue tinggalin. Kayak gitu. Biasanya kalau kayak gitu langsung, saya yang punya wilayah sini, saya pegang ya pasti itu. Kayak gitu lah. Tapi kayak gitu tuh juga terkadang bisa jadi inian juga, apa namanya, kayak jadi preman bermodel tukang parkir liar, berkedok. Ya berkedok, kayak misalkan dia, contoh kayak lagi viral tuh, lagi itu pernah ada kan, dia parkir tiba-tiba ditotok berapa sih, 50.000 ya? 50.000 ya kan. Akhirnya ditangkap sama polisi kan, ya kan kayak gitu. Kebanyakan yang kayak gitu yang kayak tempat-tempat wisata, puncak, itu padahal di pinggir jalan itu. Bukan lahan parkir sebenarnya. Cuma dia tetap aja ditangkap. Betul. Terus juga ini juga apa jadinya apa namanya, kita jadi kayak sama tukang parkir yang ilegal ini jadinya nggak respect ya. Iya, nggak respect kayak gitu-gitu. Jadi kasihan imbasnya ke yang juru parkir itu yang benar-benar tanggung jawab sama pekerjaan itu. Iya, betul. Terus sama ini aja sih, mungkin kalau buat abang-abang tukang parkir nih, ketika si konsumen itu lagi naruh motor, terus si abangnya itu bilang maaf, ya kalau bisa ya pasang, oh ya siap ibu, bapak nggak apa-apa, kayak gitu kan. Betul. Kayak gitu. Juga banyak kok seperti itu, kayak Pak Oga yang dulu sempat viral juga, nggak dikasih juga. Pak maaf ya, oh ya nggak apa-apa neng, saya juga nggak minta kok, ini silahkan hati-hati di jalan. Itu kan lebih enak kan, rezeki makin ternyang. Iya, betul. Sama ini juga, kadang trotoar itu buat ini buat parkir liar. Namanya, ya jadi tempat parkir liar. Itu salah banget. Banyak itu tuh kayak gitu tuh. Pernah kayak ada tuh di suatu daerah ya. Jadi trotoarnya itu buat pejalan kaki, jadi malah buat parkir liar. Itu banyak. Jadi ngeganggu banget tuh kalau menurut gua. Itu yang salah satu penyebab kemacetan. Jadinya tempat orang jalan buat parkir, orang jalan yang harusnya di situ jadi di pinggir jalan. Ya, betul banget tuh kayak gitu tuh. Terus kalau menurut gue sih, kalau parkir kayak gitu tuh yang tadinya nih, yang gue bilang tadi tuh, apa parkirnya ngeganggu jalan ya? Iya, ngeganggu jalan kan. Terkadang kan tempat trotoar itu ada khusus buat pejalan, apa sih namanya, disabilitas, bukan apa, orang buta ya? Karena itu suka ada kan tuh yang apa kayak warna kuning apa tuh ya kan, petokatnya itu kan. Iya, nah jadi itu nantinya takutnya keganggu tuh, kayak gitu-gitu. Oke, kalau orang normal mah fan-fan aja, gitu kan. Meskipun itu masalah juga bisa, udahlah aja lah. Gitu. Betul banget. Terus yang apalagi itu kalau misalkan lagi kayak ada alun-alun ya, alun-alun itu dia jadi buat tempat kayak jogging.
terus buat orang jual-jualan. Nah, terus jadi tempat apa sih bundarannya itu dibikin buat parkir liar tuh Parkiran udah. itu bahaya apa itu kesalahan banget. Iya, terus jadinya yang harusnya mobil itu bisa 2 mobil jadi cuma 1 mobil aja. Ya, itu pun efeknya banyak banget. Dari nantinya tempatnya jadi sepi, orang males ke situ. Ya, Terus bikin rusuh juga pasti betul. gitu. Makanya Pemdanya sekarang kalau mau nertibin juga susah. Iya. Itu kan karena musuhnya ya ngomongnya ya kayak gitulah. Tapi kalau menurut lu itu dia setoran gak sih? Kalau menurut saya Apa masuk ke kantong pribadi atau misalkan setorannya itu persentase berapa persen gitu? ada yang kalau yang resmi biasanya persentase. Heeh. Kalau yang ilegal kayak gitu biasanya masuk kantong sendiri. Masuk kantong sendiri ya Biasanya biasanya. seperti itu. Buset lumayan juga berarti ya tukang parkir ya. Ya iyalah, Misalkan parkir goceng atau 2.000 kali 10 motor udah ketahuan ya. udah ketahuan itu. Kayak gitu kali sebulan. Ya kan? Bener-bener panen panen raya itu. Sorry guys, ini gue lagi kurang fit. Profit. Jadi batuk-batuk gak apa-apa lah sedikit. Sama ini juga Dar. Apa? Kita udah parkir nih bayar, tapi kendaraan kita hilang. Bahkan yang sering terjadi itu di tempat kayak parkir-parkir yang benar-benar resmi. Heeh. Yang sering hilang itu malah apa ya, helm. Helm. Ya kan? Udah banyak banget itu. Ya kayak gitu ya, helm. Itu tuh sering banget kayak gitu. Contoh yang kayak lagi itu pernah gue lihat tuh di sosial media di daerah Jawa Timur kalau nggak salah ya. Jadi ditangkap naik motor tuh si itunya, terus di tengah-tengahnya itu kayak ada ini apa sih, tas gede. Tas gede ransel lah. Ya, tas gedenya dibuka, isinya helm semua. Iya, habis digebugin kayak gitu-gitu tuh. Juga ada dulu saya pernah sempet itu orang yang mungkin udah geram, mungkin ya udah sering ada hilang gitu. Udah dijebak gitu, udah lagi. Biasanya itu modusnya itu makai dulu. Biasanya. Oh, Udah dari belakang langsung hantam jeder gitu. Udah. Makanya itu sangat meresahkan banget itu. Iya, iya. Makanya kan sekarang banyak kan parkir-parkir yang resmi itu jadi modelnya pakai STNK. Ya. Jadi lu masuk harus wajib pakai STNK, nggak ada STNK lu nggak bisa masuk. Ya, mungkin ya buat memperkecil kayak kehilangan motor kayak gitu-gitu dah. Masalah lagi lah. Iya, jadi ketika nanti si motor itu keluar dicek lagi tuh STNK-nya Ya, bener benar gak? gak? Iya, Sesuai gak? Itu kayak bagus gitu. banget sih. Iya. Nah, sama ini Dar, kalau menurut lu parkir liar itu solusi apa masalah? Kebanyakan masalahnya apa solusi Dar? Masalahnya. Kebanyakan masalahnya Kebanyakan dibanding solusinya ya. Iya. Iya, Rusuh betul. terus gak dikasih ya kayak tadi Iya. ngamuk kayak gitu ngedumel Betul, ya. betul. Pokoknya kebanyakan mudaratnya kalau kata Ya. Ustadz. Betul. Sama ini juga apa namanya terkadang kita tuh sering kesel sama tukang parkir Dan. Ya kan? Ya keselnya ya, betul. gitu. Ya. Kita nggak kasih dia ngedumel. Ngedumel. Ya kan? Terkadang dia udah mundurin motor, kita Ya. bilang, "Bang, maaf ya." itu Langsung pergi orangnya kayak gitu. betul. Tiba-tiba kita lagi ngendara parkir motor, si tukang parkirnya nggak ada nih, ngeliat nih. Tiba-tiba pas kita keluar, ada tukang parkirnya ada, ya kan? Cuek. Kayak gitu. Anjing. Kayak gitu tuh. Iya. Sama ini juga Dar. Menurut gua ini sih lebih parah ya. apa? Sama Pak Auga. Heeh. Pak Auga yang sering ada di perempatan bahkan di pertigaan, Ya. bahkan di perduaan tuh. Ya. Yang sering kita tuh kalau berangkat kerja pagi, bahkan sore pulang Ya. kerja, kita udah macet-macet ini macet ada apa sih panjang ya kan? Cet, jalan pelan-pelan tiba-tiba anjir. Taunya ini dikasih jalan dulu lu Iya. masuk. Kayak Bangsat. itu, saya kesel kayak gitu Dar gitu. Ya itu tadi oknum juga yang mentingin kantongnya sendiri. Ya, betul. Jadi kebanyakan yang di sini daerah sini itu perempatan satu, ya kan. Pak Oganya banyak. Ya. Jadi nyari masuk asal dimasuk-masukin aja, nggak mikirin orang lagi jam kerja apa jam. Ya lagi macet Macet, ya kan kayak gitu. Terus ada juga tuh di daerah Tangerang, di Tangerang di dekat-dekat sana lah pokoknya. Jadi mau berangkat nih Ces, gue lihat ini setahu gue lagi itu udah ditutup nih jalan, gue bilang ditutup. Jadi yang dari sana itu diwajibkan itu dia ambil ke kiri Dan. Jadi muter. Muter dulu. Nah ini semenjak ada tukang parkir di depan sini, jadi palangnya itu dibuka. Wah. Mungkin Derperi tahu tempatnya itu tuh. Nah, Iya, mungkin tahu tuh. Mungkin kalian yang tinggal di Tangerang juga mungkin kalian tahu. Jadi terkadang macetnya itu sampai kantor, sampai dekat pabrik Oppo. buset itu mah jauh banget. Iya, padahal itu kan kita satu jalur. Nah,
Satu jalur tuh jalan terus. Nah, udah gue bilang anjing, macet ada apa ya tuh, Ben? Jadi tuh gini, Dar. Yang dari satu jalur ini mau ngambil ke kiri. Yang dari sana ini dia jalan mau ngambil kanan. Oh, Gini jadi kan, gini ketemunya. Iya. Makanya ditutup tuh. Ditutup. Nah, sekarang ada tukang parkir pauga ini jadi dibuka sama dia. Gitu. Jadinya nggak pada lewat sana lagi. Terkadang motor masuk gang apa yang ruang-ruang kecil dimasukin sama dia. Tapi kalau saran sama pendapat saya sih kita nggak pure bisa nyalain Pak Oga juga. Ya kita perlu sadar diri juga, mawas diri juga. Kita juga harus bisa bijaksana memakai berkendara di jalan raya itu. Jadi hak kita di mana, hak orang lain di mana, kita harus memikirkan itu. Betul. Itu pasti itu salah satu mensiasati untuk tidak macet. Menurut saya. Betul. Tapi terkadang Pak Oga itu emang bikin kesel sih. Betul. Keselnya begitu yang bilang tadi tuh. Mentingin kantong sendiri. Mentingin kantong sendiri sama mentingin duit 1.000. Iya. Kayak gitu-gitu tuh. Ya kan diduluin, ujung-ujungnya udah nih kehambat dulu. Iya. Ya kan kalau menurut lo nih, Dan. Mending ada tukang parkir Pak Oga di perempatan kah atau mending nggak usah? Mending nggak usah. Betul. Mending dikas nggak usah. Kalau lebih baiknya lagi kasih lampu merah. Ya bisa, kayak gitu bisa. Tapi terkadang ada juga yang dikasih lampu merah malah macet dah. Macetnya parah. Terkadang. Kalau menurut gue sih yang perempatan gitu ya mendingan kita bisa juga dikasih lampu merah ya kan. Tapi terkadang dikasih lampu merah juga terkadang ada yang suka nyerobot juga. Betul. Kayak gitu kan termasuk itu gua. Betul, saya juga. Karena ada ya lampu merah itu yang lampu merahnya lama, lampu hijaunya bentar. Iya. Itu yang bikin macet seperti itu. Harusnya balance harusnya itu. Jadi biar nggak gondok gitu. Betul banget. Apalagi derper itu sering gondok kalau lampu merah itu. Makanya dia rabas terus. Sama ini kalau menurut gua tuh ya mendingan gak usah ada Pak Oga di perempatan bahkan di pertigaan. Jadi kita bisa inian kita sendiri. Jadi ya udah jalan aja udah. Ya, kalaupun ada harus benar-benar dididik dari Polantas ya. Ya, itu harus benar-benar dikasih apa itu namanya? Pelajaran apa sih itu? Apa tuh? Dedikasi apa sih ya? Edukasi. Edukasi itu dedikasi apa? Edukasi untuk benar-benar cara mengatur lalu lintas yang benar itu seperti apa? Iya, betul. Jangan mentingin duit 1.000 doang. Iya. Kayak gitu-gitu kalau menurut gua ya. Jadinya ngerugiin orang banyak. Iya. Jadi ini buat abang-abang yang suka kerjanya itu benar-benar totalitas di dunia parkir ya. Kalau menurut gue sih saran gue sih kayak gitu bang. Apa namanya? Jadi itu pekerjaan menurut gue halal ya. Halal banget, keren. Terus kalau menurut gue juga nih yang tadi sempat gue ulang-ulang. Kalau menurut gue lebih tanggung jawab aja sih. Iya, tanggung jawab. Ya kan, bukan sekedar cuman nilai dari nilainya 2.000-nya. Iya. Terus sama kado orang itu nggak ngasih jangan jutek lah. Iya. Kayak gitu. Nah terus kalau ngasih harga parkir itu yang sewajarnya aja, ya kan? Orang kita itu sebenarnya bukan masalah 2.000 apa berapanya. Yang penting kamu tanggung jawab, kerja benar. Oh iya, terus apa namanya? Kayak tegur sapanya juga enak. Pak, silakan. Nah, itu kita juga pasti oh iya ini enak ini parkir di sini gitulah. Betul. Nah, terus buat pauga nih, buat semuanya tukang parkir yang di pertigaan, di perempatan, di perduaan ya kalau bisa. Ketika lo lagi jam macet, kalau bisa sih jangan ngambil cuan dulu deh. Kalau menurut gua ngatur dulu. Iya, ngatur aja dulu. Ya kan rezeki mah gak kemana. Betul. Iya, rezeki mah gak kemana. Gak ada habisnya masalahnya lalu lintas itu. Iya, jadinya gak bakal crowded banget tuh macetnya ya kan. Kalau cara kerja kalian atau anda yang parkir, tukang parkir, Pak Oga, kalau kinerja kalian bagus juga kita juga bakalan lebih enak lagi. Iya. Gitu. Jadi buat kalian nih kalau ada pengalaman kalian di jalan yang Pak Oga gitu, kalian bisa komen ya kejadian yang lebih parah. Kayak gimana lah Pak Oganya Pak ngalamin parkir yang bayarnya sampai puluhan bakal sampai ratusan ribu ya. Kalian bisa komen di kolom komentar guys. Nah jadi yang tema kita ini parkir liar yang relate banget ya kalau menurut gua itu kalangan semua itu pasti ngalamin semuanya. Ya. Nah oke. Jadi kita cukup sampai sini dulu. Jadi kalau kalian nih suka banget sama channel SKR7 Pride, kalian jangan lupa di apa Dan?
di subscribe dan di like tentunya. Nah, betul banget. Nah, terus kalau kalian nggak mau ketinggalan sama video-video terbaru kita di SKR7 Pride ini di channel kita, kalian bisa klik tombol loncengnya supaya notisnya itu keluar terus di beranda YouTube kalian. Ya, kayak gitu ya. Jadi buat kalian nih, terima kasih juga yang udah nonton, terima kasih semuanya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umurnya ya guys ya. Terus support channel SKR7 Pride. Jangan lupa juga kita ada sosial media, Instagram, Facebook, TikTok ya. Dan apa aja dong? Namanya tetap Sakura SKR7 Pride. Ya. SKR7 Pride, TikTok, Instagram, Facebook, SKR7 Pride semuanya ya. Betul. Nah, di situ lengkap guys ya. Jadi terima kasih ya guys ya. Dar, terima kasih ya. Oke. Terima kasih. Thank you, Dar.